Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa Inspirasi Pagi, senang sekali saya Yuni Keswandi kembali menyapa Anda dalam program Inspirasi Pagi. Seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa kesehatan anak merupakan fondasi yang sangat penting bagi masa depan bangsa. Namun dalam kenyataannya di lapangan masih banyak keluarga yang memiliki persoalan seperti imunisasi, lingkungan yang bersih, serta juga pemenuhan gizi usia dini. Dan berangkat dari permasalahan tersebut pemirsa hadirlah program Keluarga Sigap, sebuah inisiatif pemirsa untuk menyelesaikan persoalan keluarga untuk lebih siaga, memperhatikan 3 kunci utama, yakni imunisasi, lingkungan yang bersih melalui cuci tangan menggunakan sabun, serta juga pemenuhan gizi sesuai dengan usianya. Dan saat ini telah hadir bersama-sama dengan kami, pemirsa, ada Bapak Ardi selaku tim leader program Keluarga Sigap, serta Ibu Wit selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Pak, ini mungkin sebelum kita berbicara terkait dengan program-program dan juga visi misi Keluarga Sigap ini, mungkin boleh dijelaskan dulu Pak kepada pemirsa seperti apa sih program Keluarga Sigap ini dan juga sudah mulai sejak kapan? Oke, jadi program Keluarga Sigap ini adalah sebuah program edukasi ya, yang disasarkan kepada orang tua yang punya bayi usia 0 sampai 24 bulan atau lebih populernya itu namanya baduta, bayi di bawah 2 tahun gitu ya. Nah, ada 3 perilaku yang ingin sigap ini orang tua adopsi gitu ya. 1, imunisasi rutin lengkap sesuai jadwal. Kemudian yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Dan yang ketiga, pemberian makanan bergizi dan camilan sehat gitu ya. Kenapa 3 ini penting? Karena kami menganggap 3 perilaku ini kalau dilakukan bersama-sama dan secara disiplin oleh orang tua itu bisa mengurangi frekuensi sakitnya anak. Jadi istilahnya membangun imunitas si anak itu gitu ya. Supaya pada akhirnya nanti kalau anak udah jarang sakit, dia bisa tumbuh kembang dengan optimum, bisa memenuhi cita-citanya atau cita-cita orang tuanya gitu kan. Nah, supaya nanti juga bisa mencapai ke cita-cita kita semua, itu generasi Indonesia Emas 2045. Pak, tapi sejauh ini semenjak awal begitu ya program Keluarga Sigap ini ada, berarti sudah bagaimana sih Pak perkembangan itu di lapangan? Cukup baik ya, dalam arti begini, ada beberapa kegiatan di lapangan yang menunjukkan orang tua itu punya istilahnya kayak eye opener gitu ya. Jadi bisa membuka mata gitu ya. Jadi kayak problem yang di lapangan misalnya, ini salah satu problem ya Bu Wit ya di lapangan yang kita temui, misalnya orang tua tuh tidak paham bahwa setelah imunisasi itu anak akan demam gitu ya. Kemudian berpikir, waduh berarti kalau setelah imunisasi malah jadi sakit gitu ya. Ya udah deh nanti berikutnya saya nggak usah imunisasi daripada sakit gitu ya. Nah itu satu. Cuci tangan pakai sabun juga begitu. Di dalam edukasi kami kepada orang tua melalui kader itu kan kami pakai demo ya, namanya glow germ gitu. Kita menunjukkan bahwa kalau yang cuci tangan pakai air aja yang kelihatan, apa yang kelihatan bersih itu belum tentu bersih. Karena kita mau kasih lihat kalau nggak pakai sabun itu masih ada kumannya loh. Kamu mau makan pakai tangan yang berkuman gitu. Nah yang ketiga dengan nutrisi itu banyak mulai ada kesadaran untuk mulai bervariasi nih ngasih makan ke anaknya, atau juga punya kesadaran untuk memberikan ASI eksklusif. Karena kan banyak juga kesalahan-kesalahan persepsi karena ibu atau orang tuanya mikir, oh ASI itu kan cuman air susu, apa cukup bayi itu dikasih makan cuman air susu, akhirnya air susu tapi belum waktunya dikasih makanan yang lain karena mereka punya pikiran beda gitu kan. Nah itu udah mulai ada tuh perubahan-perubahan secara kualitatif ya di tingkat orang tua baduta gitu. Ini kan programnya terbagi di beberapa wilayah, di salah satunya di Kabupaten Banjar. Nah ini aku mau tanya sama Ibu Wit, ini sejauh ini perubahan yang paling terasa di Kabupaten Banjar sendiri itu apa sih Bu? Ya, baik. Jadi memang tujuan utamanya dari program Sigap ini kan untuk
perubahan perilaku. Nah, itu juga yang memang kami harapkan dari semua permasalahan kesehatan yang ada di Kabupaten Banjar, baik itu permasalahan terkait dengan masih rendahnya cakupan imunisasi, kemudian juga masih banyaknya kasus stunting, ya kan, kemudian juga masih banyaknya juga kasus-kasus infeksi. Nah, itu memang sangat berkaitan erat dengan seperti tadi yang disampaikan Pak Ardi ya, yang terkait dengan 3 kunci utama untuk program keluarga sigap. Jadi mulai dari imunisasi, kemudian cuci tangan pakai sabun, dan yang terakhir yaitu makanan bergizi. Nah, ini memang dalam 3 tahun terakhir ya Pak ya. Jadi kita mulai program sigap itu bekerja sama dari tahun 2023 akhir. Nah, itu kita masih penjajakan kemarin dari program sigap, kemudian 2024 kita implementasikan ya waktu itu, kemudian 2025 juga, dan ada perubahan ya Pak ya. Jadi dalam 2 tahun itu berbeda sistemnya. Kemudian yang terakhir kita ada WhatsApp bot ya, yang sebelumnya juga tidak ada. Jadi dengan berubah-berubah metode itu mungkin karena evaluasi ya. Jadi dengan yang tahap sebelumnya, oh ternyata harus perlu dikembangkan. Karena mau juga mempelajari dengan termasuk warga masyarakat Kabupaten Banjar seperti apa, dan mereka dengan metode yang terakhir ini sepertinya lebih interaktif dengan mereka itu, jadi tidak satu arah. Jadi dengan orang tua Baduta itu lebih ada kontak ya. Jadi mereka juga bertanya apa terkait masalah kesehatan, dan pastinya ini meningkatkan, walaupun kita tidak bisa lihat data itu secara tajam kenaikannya ya, tapi ini perlahan-lahan bisa mulai meningkatkan cakupan imunisasi, kemudian juga untuk konsumsi gizinya juga mulai meningkat, perbaikan gizi, dan untuk cuci tangan pakai sabun juga sudah masyarakat mulai membiasakan diri itu. Oke. Nah, pemirsa, nanti juga kita akan bertanya ya Pak, Bu, terkait dengan kolaborasi, mungkin juga dengan stakeholder dan juga program-program dari keluarga sigap ini yang lebih rinci. Namun di segmen selanjutnya, pemirsa tetap saksikan Inspirasi Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Inspirasi Pagi. Ibu, ini boleh dilanjutkan Bu pembicaraan kita yang tadi. Kalau tadi Ibu telah menjelaskan terkait dengan perubahan perilaku masyarakat di Banjar, ini sebelum adanya program keluarga sigap sendiri, sebetulnya perilaku kesehatan keluarga di Banjar itu seperti apa sih Bu? Ya, yang terkait dengan 3 perilaku yang memang ingin dirubah dari program keluarga sigap itu, yang pertama untuk imunisasinya di Kabupaten Banjar itu kan memang kita dulu capaiannya rendah ya, imunisasi dasar lengkapnya. Nah itu masyarakatnya itu lebih budaya ya, maksudnya itu budaya dari turun-temurun, dari nenek kakek, kemudian di mana biasanya faktor keluarga ini sangat berperan. Jadi misalnya nih neneknya, si nenek melarang ibunya membawa anaknya pergi ke posyandu untuk imunisasi dengan alasan nanti setelah imunisasi anaknya demam tadi yang disampaikan. Nanti juga disampaikan ibunya dulu juga nggak imunisasi tapi sehat, lahir sehat, dan sekarang menikah udah punya anak. Nah itu juga. Kemudian ada juga masyarakat yang beranggapan vaksin itu bahannya berbahan dari yang tidak halal. Nah itu juga, jadi ada beberapa faktor memang termasuk tradisi ya, yang menganggap bahwa imunisasi itu tidak penting. Mereka mau datang ke posyandu untuk ditimbang, tetapi untuk pada saat mau divaksin, nah itu mereka pulang. Itu ada beberapa yang seperti itu. Sampai sekarang pun beberapa masyarakat yang di desa juga masih ada yang menganut seperti itu. Nah juga dengan adanya program sigap ini itu perlahan-lahan ya, walaupun mungkin kita tidak bisa secara langsung merubah budaya ya kan, tapi setidaknya memberikan pemahaman. Oke, berarti ada sosialisasi dan pendekatan yang terus dilakukan begitu ya kepada masyarakat. Iya, benar. Oke. Nah ini aku juga penasaran Pak, ini kolaborasi seperti apa sih yang dilakukan untuk menunjang kelancaran program ini Pak? Jadi sejak awal memang kalau dilihat program keluarga sigap ini kesannya fokus kepada kesehatan saja gitu ya. Tetapi kami juga melihat bahwa ya aspek kesehatan itu kan tidak bisa terlepas dari aspek masyarakat, pengambil keputusan, pimpinan wilayah segala macam, sehingga dari awal program keluarga sigap itu pada saat misalnya masuk ke satu wilayah, misalnya di kabupaten gitu ya, di Kabupaten Banjar misalnya, kami sudah melibatkan stakeholder terkait. Jadi memang pintu utamanya adalah Dinas Kesehatan. Tapi kita juga akan berkolaborasi dengan
kantor bupati misalnya kan dengan Bapeda gitu ya. Kenapa? Karena kami melihat kalau nih misalnya ini nanti ingin dikembangkan lebih lanjut, ya Dinkes sendirian aja nggak bisa gitu kan. Karena dalam aspek pengambilan keputusan misalnya atau aspek budget gitu ya, nantinya kan Dinkes juga harus melibatkan instansi-instansi lain yang terkait. Jadi memang sejak awal itu tadi pada saat kami melakukan peluncuran misalnya, peluncuran di kabupaten itu kita nggak cuman hanya melibatkan dinas kesehatan, tapi ada dari kantor bupati, ada dari Kementerian Agama, dinas Kementerian Agama, dinas pendidikan gitu ya. Karena demikian juga pada saat turun ke level kecamatan, kami juga rangkul tuh camatnya, lurahnya gitu ya, sehingga nantinya sigap ini juga bisa lebih fleksibel gitu loh pada saat mau nerusin lagi. Pihak-pihak terkait yang memang menjadi salah satu unsur pengambil keputusan ini paham sigap itu apa gitu. Jadi nggak cuman hanya kesehatan aja gitu ya. Pak, tapi sejauh ini berarti tantangan terbesar yang dihadapi oleh sigap dan cara Bapak menghadapinya ini bagaimana? Kalau tantangan sebetulnya seperti yang Ibu Wit sampaikan tadi ya, hal-hal yang sifatnya sosial kultural itu kan masih kuat ya di daerah gitu. Nah itu memang tetap menjadi tantangan. Apalagi kalau udah terkait dengan keyakinan, itu kan udah sesuatu yang sifatnya pribadi gitu ya, sehingga kita tidak bisa mencampuri. Jadi ada memang kita pilah-pilah wilayah yang pertama kita mengantisipasi dulu gitu. Kita kan melakukan assessment ya. Ini wilayah mana nih yang rentan dengan isu-isu yang sensitif, sehingga kita mencoba hindari itu. Kemudian juga tadi lebih ke cara pandang ya, cara pandang orang tua zaman dulu kepada perilaku imunisasi gitu ya. Nah itu ya sebetulnya yang kita upayakan adalah di salah satu aktivitas keluarga sigap itu adalah kunjungan rumah. Nah, kita pengen di dalam kunjungan rumah itu, kader itu mengunjungi orang tua di rumah, tidak harus ada bapaknya, tetapi paling enggak cuman ibu sendirian. Paling enggak ada neneknya, gitu kan. Kadang-kadang kan nenek tuh dititipin cucunya, gitu kan. Atau kakeknya, atau kerabat yang lain yang ikutan merawat si bayi, gitu. Jadi kita juga mau mengedukasi tidak hanya orang tuanya, gitu ya, tapi juga lingkungan di sekitarnya gitu. Itu yang kami upayakan gitu ya. Tapi Bu, ini berarti sejauh ini seberapa besar sih keluarga sigap ini bisa membantu layanan kesehatan khususnya di desa, Bu? Ya, sebenarnya sangat membantu ya. Jadi kalau boleh nih meminta dengan tim sigap ya kan, atau founder ya Pak. Itu kalau bisa diperpanjang. Jadi merubah perilaku tadi kan saya sampaikan sulit ya. Jadi tidak bisa dalam 1 tahun, 2 tahun tuh harus terus-menerus. Jadi kami sangat terbantu dengan program sigap ini, khususnya tenaga kesehatan yang ada di puskesmas di wilayah Kabupaten Banjar itu kita punya 25 UPTD puskesmas. Nah, tetapi tenaga kesehatan yang ada pun cukup terbatas. Jadi ada petugas promosi kesehatan, dokter, perawat bidan. Nah, itu untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Itu mereka juga dibantu oleh kader. Nah, kader-kader kita pun kompetensinya, kemampuannya dalam memberikan edukasi itu juga harus kita tingkatkan. Jadi dengan adanya program sigap itu sebagian kecil dari kader kami yang jumlahnya 5.000 itu, tapi kalau dengan sigap kan sedikit Pak ya, yang dilatih karena juga terbatas ya kan. Nah itu mereka punya skill, punya keterampilan untuk memberikan edukasi. Untuk memberikan penjelasan, apa sih gunanya imunisasi, apa sih gunanya cuci tangan pakai sabun, apa sih gunanya kita makan makanan bergizi atau cemilan sehat. Nah ini sangat membantu kita, jadi di puskesmas juga petugas-petugas, dan pastinya dengan harapannya kalau merubah perilaku itu, pastinya mereka akan hidup untuk menjadi ke arah yang lebih sehat. Jadi itu. Oke. Nah, ini dalam program keluarga sigap ini ada juga tadi Bapak sempat menyinggung adanya evaluasi juga di setiap program-program ini. Nanti akan kita bahas, tapi Pak di segmen selanjutnya pemirsa tetap saksikan Inspirasi Pagi. Pemirsa Anda masih menyaksikan Inspirasi Pagi. Pak, Bu, kita mau melanjutkan pembicaraan yang tadi terkait dengan adanya evaluasi dan scale up yang dilakukan dari program ini. Mungkin boleh dijelaskan Pak, evaluasinya itu per berapa lama mungkin atau apa saja yang dilanjutkan? Jadi sigap ini berjalan di 2 tahapan besar ya.
tahapan pertama namanya pilot. Itu terjadi di tahun 2023 akhir sampai mungkin pertengahan 2024 ya. Jadi tahapan pilot itu. Nah, di pilot itu kebetulan Banjar ini karena sangat istimewa, jadi dapat di dua-duanya. Jadi di pilot, kemudian dari hasil pilot itu kita lakukan evaluasi, kemudian masuk ke dalam tahapan scale up gitu ya. Scale up tuh perluasannya gitu kan. Nah, sebetulnya kalau secara evaluasinya itu kita justru ada 3 tahap malah. Saya mau mengkoreksi. Pertama, tahap baseline. Jadi di tahap formatif tahun 2022 tuh kami melakukan riset awal dulu. Nah, riset awalnya yang jadi pijakan gitu ya. Kemudian setelah itu ada pilot. Nah, setelah pilot itu kita punya evaluasi gitu. Jadi nanti di setiap tahapan besar itu kita selalu melakukan evaluasi. Nah, setelah selesai pilot kita evaluasi, kita belajar tuh di situ ya. Oh, ternyata misalnya sesi kelas Ibu Baduta kalau dipecah menjadi 3 kelas yang terpisah dengan jarak antar kelas itu 3 minggu, itu di kelas yang terakhir peminatnya makin drop gitu loh. Padahal jadi kan kami pecah nih ya, kelas yang pertama imunisasi gitu ya. Nanti 3 minggu kemudian kelas yang kedua cuci tangan pakai sabun. Kelas yang ketiga 3 minggu kemudian nutrisi gitu ya. Yang kasihan nutrisi. Karena nggak tahu kenapa mungkin minatnya menurun gitu ya Bu ya. Sehingga pas yang ketiga itu sedikit banget yang datang gitu. Nah, kita evaluasi di situ yang emang mungkin banyak alasan lah ya ibu-ibu kan yang sibuk ngurus rumah apa segala macam, ada aja gitu alasannya. Mungkin yang pertama karena penasaran, ya kan, jadi rame pada datang gitu. Nah, akhirnya dari sini ini salah satu pembelajaran gitu ya, misalnya dari pilot, akhirnya pada saat scale up kelas Ibu Baduta itu kita padetin. Jadi dalam satu sesi langsung 3 perilaku gitu. Kalau gitu Pak, pertanyaan saya selanjutnya ini bagaimana komitmen Bapak dan Ibu ini agar program ini terus berjalan secara berkelanjutan? Oke, kalau dari sisi program Keluarga Sigap sendiri, setelah diseminasi nasional ini kami tetap melakukan beberapa lokakarya di daerah ya. Lokakarya ini, nah ini sebetulnya nyambung nih dengan pembahasan tadi soal kolaborasi. Jadi lokakarya ini memfokuskan kepada para kepala desa gitu ya. Bagaimana mereka mau berkomitmen untuk nerusin sigap ini dengan dananya mereka. Nah, kalau udah kayak gitu kan banyak aspek nih ya Mbak ya. Jadi ada aspek misalnya budgeting gitu kan. Dan budgeting itu gak mungkin kepala desa nentuin sendiri gitu. Nah, itulah perlunya kami memfasilitasi lokakarya ini. Karena terus terang banyak sekali kepala desa antara bingung dan takut. Dalam arti gini, oke ini ada budget nih gitu ya. Kalau saya mau pakai, ini nanti masuk di kantong yang mana gitu kan. Misalnya, salah satu elemen sigap itu adalah biaya insentif untuk kader gitu kan. Nah, ini nanti mau masuk di mana nih gitu. Nah, di Lokakarya itulah yang kami fasilitasi itu. Kami dalam tanda kutip mencoba membuka mata mereka, jangan takut, ini ada beberapa kamar nih yang bisa digunakan gitu kan. Oleh karena itu, balik lagi ke kolaborasi nih, kami berkolaborasi dengan Kementerian Desa gitu di situ. Kalau dari Kementerian Desa sendiri berarti Dinas Kesehatan Ibu, ini bagaimana cara Ibu mengintegrasikan antara program yang sudah ada sebelumnya dengan program Keluarga Sigap ini? Iya, karena di dalam program sigap itu yang tentunya juga mendukung capaian program yang ada di Dinas Kesehatan, seperti yang pertama untuk imunisasi itu capaian imunisasi dasar lengkap. Nah itu untuk usia bayi ya kan. Kemudian yang kedua cuci tangan pakai sabun itu salah satu indikator yang digunakan untuk capaian PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, khususnya di rumah tangga. Dan yang ketiga itu untuk konsumsi atau cemilan sehat ya Pak ya. Nah itu mendukung pada indikator kinerja yang di Dinas Kesehatan itu, yaitu tematik stunting itu ada untuk baduta yang mendapatkan makanan beragam. Nah jadi itu memang bagian dari upaya-upaya yang digunakan oleh kita sektor kesehatan, Dinas Kesehatan untuk meningkatkan capaian program. Nah kemudian komitmennya sendiri ini kita tidak bisa seperti disampaikan Pak
Ardi tadi bahwa kita tidak bisa dinas kesehatan bekerja sendiri. Dinas kesehatan di bawahnya ada UPTD, ya kan, PTD Puskesmas. Tetapi tetap membutuhkan dukungan, khususnya penganggaran nih. Perencanaan penganggaran itu dengan Bapak Dalitbang. Oke, berarti sejauh ini masih mencari cara juga ya Bu ya untuk menyesuaikan dengan anggaran yang disediakan pemerintah. Iya, itu yang menjadi salah satu tantangan yang cukup besar ya. Sebenarnya kalau desa itu mereka demi kesehatan masyarakat, warga mereka pastinya sangat mendukung untuk program kesehatan. Tetapi kembali lagi untuk pengaturan di anggaran dana desa ini mungkin harus sama-sama dipikirkan. Oke, Ya. kalau gitu Bu, terakhir Bu, untuk sekaligus juga penutup episode Inspirasi Pagi hari ini, dari Bapak dan dari Ibu, pesan dan juga harapan kepada masyarakat terkait dengan program ini. Kalau dari saya sebetulnya mungkin pesannya akan lebih ke para pengambil keputusan ya, untuk bisa lebih memikirkan aspek kesehatan untuk anak-anak di usia dini gitu ya. Artinya bahwa pembangunan di wilayahnya itu jangan hanya berfokus kepada hal-hal yang sifatnya material kayak jembatan atau bangunan gitu ya, tetapi juga sesuatu yang sifatnya jangka panjang gitu ya. Karena apapun yang terjadi kayak semacam program keluarga sigap ini kan adalah sebuah investasi jangka panjang. Nah, hasilnya nanti nih baru ke depan jauh gitu ya. Emang nggak kelihatan gitu. Tetapi kalau dipupuk sejak awal, mudah-mudahan itu bisa menghasilkan hasil yang baik gitu ya. Ya. Kalau dari Ibu? Ya, jadi untuk membuat masyarakat itu menjadi sehat, itu bukan menjadi tugas utama dari Dinas Kesehatan maupun jajarannya. Jadi ini kerjasama lintas program, lintas sektor, SKPD terkait, khususnya juga dukungan dari kepala daerah, dan itu bisa menentukan keberhasilan dari program yang ada untuk melanjutkan dari program sigap ini. Dan tentunya dengan, karena sasaran dari sigap ini adalah baduta ya, dengan baduta yang sehat atau balita yang sehat, itu nantinya akan menentukan kualitas tercapainya generasi emas 2045. Ditentukan dari baduta yang sehat. Siap. Ya. Terima kasih Pak Ardi dan Ibu Wit atas penjelasannya. Semoga keluarga sigap bisa berjalan sesuai dengan rencana dan tentunya berkelanjutan demi masa depan bangsa. Dan pemirsa, penjelasan tadi sekaligus menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Yunika Suwandi mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi, terima kasih dan sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh